Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham BTPS, Bank BTPN Syariah. Iya, ini request dari bos kita, Bos Satria Bajaringan. Thank you bos atas requestnya. Lucu benar namanya Satria Bajaringan. Ya, teman-teman yang mau request silakan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe silakan subscribe. By the way, selamat hari Natal untuk teman-teman yang merayakannya juga. Ya, kemarin-kemarin belum ini ya, belum sempat upload untuk video baru karena ada kesibukan Natal, Bos, ya. Jadi sekali lagi Merry Christmas for everybody everyone. Ya, ini kita lanjut lagi di hari Senin yang ceria ini. Kita bahas BTPS, ya, Bank BTPN Syariah. Ya, ini kalau kita lihat dari grafiknya ada kenaikan ya. Ada kenaikan di 5 tahunnya ya. Ada kenaikan. Dengan perjalanan yang fluktuatif ya kan. Perjalanannya ini dinamis sekali ya. Di tahun 2022 ini malah cenderungnya ini ya. Cenderungnya ya stagnan ya, bukan turun ya, stagnan lah kita bilang ya. Ini tahun 2022 ini kita bisa bilang stagnan. So ini kenapa nih Bos Satria Bajaringan ini kenapa? Apa Anda membaca rekomendasi saham ya kan? BTPS ya, harga saat ini 2.850, followernya 72.000 ya. Followernya banyak juga. Artinya banyak yang jadikan watchlist ini ya, BTPS ini. Di sini nggak ada news indexnya, so terakhir malah 7 Desember ya beritanya rekomendasi saham. Nggak ada berita yang mentereng ya. Ini IHSG, jadi berita-berita apa ya, berita-berita normal lah, berita-berita umum, bukan berita mentereng ya kan. So kita lanjut aja ya, nggak ada beritanya nih, nggak seru. Kita lanjut, kita mau lihat profilnya ini bank ini, ya kita tahu lah ini perbankan lah intinya. Tapi lebih khusus untuk syariah ya, ruang lingkup kegiatan usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, tuh kan. Tabungan Pensiunan Nasional Syariah adalah bergerak di bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank pensiunan. Ya ini publik punya 29,98%. So kita juga mau lihat konsistensi dia bagi dividen. Ya dia 3 tahun terakhir bagi dividen terus ya. Bahkan meningkat di tahun 2022. Jumlah nominalnya Rp61. Di tahun 2020 dia Rp45 ya. Di tahun 2019-2018 berarti dia nggak bagi dividen ya. Dia baru IPO di 2018 ya. Oke. Dan ini oke juga nih. Banyak orang tertarik perbankan itu. Orang Indonesia itu kayak gitu. Senang banget sama perbankan-perbankan. Udah apalagi aduh dihajar nih disikat di tahun 2000 ini ya 2019 ya. Siapapun Anda yang punya harga di pas ya itu ya IPO ya. Anda hebat. Ya, mari kita bahas Excelnya. Ini market capnya tebal banget 21 triliun. So tingkat fluktuatifnya nggak terlalu gimana-gimana ya. Tebal. PR-nya PBV-nya udah terbilang mahal. Kalau kita kalikan 35. Oh, marginnya 10 deh. Kalau kita bandingkan ke angka 25 ya standarnya. ROE-nya 21%, ROA 8%, wajar. ROA seperti kita bahas saham-saham perbankan sebelumnya ya kan. Karena tingkat hutangnya ini perbankan ini tinggi ya ROA-nya ya jadi kayak gini kan. Sorry. ROA ini kan berdasarkan aset ya. Bukan ekuitas. Kalau ekuitas kan ini 21,34% ini ROA. Ya asetnya berarti kecil. Gitu aja kan. Logikanya kan gitu aja. Asetnya kecil. Ya ini NPM-nya, net profit margin-nya selama 5 tahun besar ya 27%. Dividen di Rp61. Payout ratio kecil 32, kita bisa bilang kecil. Free cash flow-nya
300 ya, Rp300. Ini payout ratio-nya malah kecil ya. Walaupun, apa namanya, market cap-nya tebal 21%, payout ratio-nya malah kecil ya, nggak menjamin ya market cap besar, payout ratio juga besar, malah payout ratio-nya kecil. Jadi payout ratio ini kenapa kita harus tahu, supaya kita tahu volatility-nya ya kan. Volatility dari, saham ini gitu. Oke, kita lihat pertumbuhan labanya tidak signifikan ya, dari 3 ribuan sampai ke 4 ribuan ya. Enggak 3.000 sih ini, ya anggaplah 3.000 sampai ke 5.000, margin 2.000, hampir 2 kali lipat memang. Ya tapi belum menyentuh 2 kali lipat gitu. Jadi pertumbuhannya naik tapi belum ada signifikansi ya. Oke, harga saat ini di 2.850, ini tanggal 26 Desember. Oke, ini saya copy semua dari Stockbit. So, teman-teman yang mau download Excel-nya tinggal kunjungi di link.id/yesaya766. Bayar seikhlasnya. So, kita mau lihat ternyata diskon. Diskon bos. Satria Bajaringan diskon 4.000 ya kan, diskon 31,7%. Berdasarkan PER juga diskon 4.291, nggak beda jauh. So, harga wajar gabungannya Rp4.232 dengan diskon 32%. Gokil. Diskon yang cukup besar ya. Ini diskon yang cukup besar, Jos. BTPS ini. So, kita lanjut ke comparison ya. Kita lanjut ke comparison. Ada current P ratio, price to sales, PBV. So, kita mau lihat BTPS. Ini BTPS di 12,90. Oke. Ya, tipis-tipis respect. Tapi udah ini ya, udah over ya. Bagaimana price to sales-nya? Sama juga, Bos. Udah over ya. PBV-nya, PBV-nya malah ini ya. PBV-nya malah kehitung murah. Ya ini ya, perbankan itu sektor yang paling manis bagi orang Indonesia. Makanya nggak heran PBV. Sorry. Kenapa di garis ini? Oh sorry salah. 2,75. Mataku ini kenapa lah jadi salah ini. Ini bukan ini ya guys. Nah yang ini. Sama juga udah over. So Satria Bajaringan. 0/6 bos. Tetet. Ya. Ini mahal ya bila kita versuskan dengan teman-temannya sudah mahal ini bos. Oke, kita mau lihat prediction. Sekilas kita melihat prediction apa tanggapan investor-investor Stockbit mengenai BTPS ini ya. Bank BTPN Syariah. Bank BTPN Syariah. Ini BTPS. Ini BTPS atau BTPN sih? Iya BTPS kan. 2970. Ini tanggal 26 Desember baru-baru nih dia. Harga saat ini tuh di 2.850. Oke, dia ngambil tipis-tipis respect ya. 2530 bullish, bearish. Ada bullish lagi, gas rebound. Rebound dari mana? Ini masih sideways, Bos. 4.000. Kehancuran saham overvalue semakin nyata. Iya, sudah overvalue Satria Bajaringan. Ini di comparison aja udah kalah ya kan 0/6, nggak ada keunggulan. Maksudnya ya udah mahal gitu. Secara historical tapi masih murah ya. Secara historical masih murah loh. Diskonnya 30-an persen secara historical. Nah, tapi secara ini nih gerbang gateway-nya, PER dan lihat PBV-nya ini udah kemahalan. Ini kan gerbangnya ya. Gerbangnya nih. Udah kemahalan. Nah, terus kalau di comparison juga sama, sudah kemahalan. Harapan satu-satunya cuma dilihat di historical ya kan. Apakah Oke, kita lanjut ya. Ada gangguan, Bos. Sorry. Ada gangguan, ada telepon ya kan. Ya ini BTPS 3.000. BTPS 4.000. Ada yang bearish, ada yang bullish ya, beragam-beragam
beragam-ragam doang gue sita-sita ya kan, berbagai macam. So, aduh ini udah nggak ini ya, ini bearish tapi udah nggak relevan. So kita lanjut ya, eee, BTPS, Bank BTPN Syariah. Ya kalau kita lihat fundamentalnya ini, sama valuasi historisnya, valuasi comparison di industri yang sama, dan sentimen, kita bisa simpulkan jangan langsung simpulkan. Ya fundamentalnya gimana ya, fundamentalnya oke ya karena market market cap-nya ya tadi tebel banget 21 triliun Bos. Yang sangat disayangkan adalah, dia udah over value di secara gerbang ya, gerbang PER dan gerbang PBV-nya ya. Bagaimana kinerja? Kinerjanya oke dan dia bagi dividen, itu nilai plus ya dari fundamental dia. So kalau fundamental oke sih menurut saya. Bagaimana valuasi historikalnya? Valuasi historikalnya masih murah, diskon 32% ya. Valuasi comparison di industri yang sama sudah mahal ya, sudah mahal bahkan 0/6 ya. Mahal semua secara semua indikator. Sentimennya gimana? Sentimennya masih sideways ya, sideways. Kenapa saya make merah ya? Sideways itu ya pokoknya sideways ya, teman-teman sudah tahu ya, bos-bos sudah ngerti juga sideways. Artinya belum ada pergerakan mau bearish atau mau bullish ya kan, ini pergerakannya nggak tahu mau kemana nih ya kan, mau dibawa kemana BTPS ini ya kan, itu tergantung bos-bos semua. So, menurut saya Bos Satria Bajaringan harus tahu nih, konsep bisnisnya gimana BTPS ini keunggulannya apa sih? Apa cuman syariah doang? Kalau syariah banyak dong bank syariah, eee, bank-bank syariah yang lain pun banyak gitu, bukan BTPS aja. Apa cuman ngurusin pensiunan doang? Karena namanya ini ya, bank pensiunan ya kan tadi kan. Bank Tabungan Pensiunan Nasional tadi kan. Apa cuman ngurusin pensiunan doang? Perbankan yang lain pun ada juga ya kan. So, apa nih keunggulan dia nih? Apa yang jadi, eee, nilai plusnya apa? Manajemennya atau bagaimana? Kalau Bos bisa cari tahu ya itu bagus sih. Karena apa? Karena valuasinya secara ini nih, secara PER dan PBV di awal sama comparison-nya, dia udah terbilang mahal di industri yang sama gitu. Dia udah terbilang mahal. Artinya apa? Banyak investor ya kan, banyak investor yang menilai bahwa BTPS itu bagus, ya kan. Ya, menilai bahwa BTPS itu bagus. Nah, Satria Satria Bajaringan nih, bos-bos Satria Bajaringan harus tahu kenapa nih BTPS bagus gitu. Jangan-jangan BTPS ini sebenarnya over value, ya maksudnya over over value ya, maksudnya orang tuh menilai, BTPS itu sebenarnya bukan bukan barang mahal tapi orang menghargainya kemahalan gitu, gitu Bos. Itu istilah over value itu definisinya ya kan. Kalau bank BCA, ya perusahaan mahal, dihargai mahal, wajar, iya kan, BCA kan, BBCA kan, BBCA. Nah ini juga sebenarnya nah ini yang jadi pertanyaan si BTPS ini ya kan. BBCA ini siapa sih yang nggak kenal BBCA ya kan? Pasti bos-bos semua juga punya nih malah akun bank di BBCA ya kan. Ya itu, eee ya yang nabung di BCA pasti ngertilah, lebih ngerti ya kan. Kalau saya nggak nabung di BCA, tapi bos-bos yang nabung di BCA kan pasti ngerti, oh BCA ini punya keunggulan ini gitu ya kan. Sampai orang sepakat di Indonesia, wah ini banknya orang kaya gitu kan. Pasti anggapan orang-orang kan kayak gitu kan. Oh, ini banknya orang kaya gitu. Berarti gimana? Ya itu barangnya bagus, dihargai sama investor bagus. Nah BTPS ini barangnya bagus nggak? Itu aja sih pertanyaannya. BTPS ini barangnya bagus atau enggak? Jangan-jangan nanti dia over value ya kan, over value tadi. Over value itu apa? Ya barangnya nggak bagus tapi dikira orang bagus, jadi dihargainya kemahalan gitu. Kayak gini,
ma sama apa, abang-abang tukang bakso dari gerobak dia jualannya, harusnya Rp10.000 per mangkok. Ternyata dihargai sama pembeli-pembeli itu Rp50.000 ya kan, padahal dia kan cuman keliling ya, sorry, ini bukan mau untuk merendahkan ya kan, tapi kan biasanya pedagang keliling itu kan lebih murah ya harga baksonya ya kan, dibandingkan dengan misalnya, bakso yang udah, eee, brand kayak Bujangan gitu ya, bakso Bujangan gitu. Nah, bayangkan kalau abang-abang tukang bakso ini kan, abang-abang tukang bakso, dia jualan keliling, dihargai satu mangkok baksonya itu sebesar 50.000 gitu ya kan, itu kan udah over value kan. Nah, sama juga BTPS ini. Pertanyaannya adalah apakah dia over value atau enggak, udah gitu ajalah, Satria Bajaringan. Kalau dia memang bagus, hajar, karena ini lihat, kita patokannya di sini, valuasi historical ya kan 32% diskon. Tapi kalau sebenarnya over value, ya udah tinggalin Bos. Orang udah overprice ya kan, udah overprice, udah kemahalan secara perbandingan industri, ya sama PER dan PBV-nya ya udah mahal, gitu Bos. So, ya ini pembahasan BTPS untuk hari ini, thank you yang udah request. Teman-teman yang sudah request, tunggu ya, ditunggu videonya. Thank you, salam luar biasa.